Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram kita pada siang hari ini. Ini masih mengawali pertemuan kedua, masih di bab kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang memang paling banyak meriwayatkan hadis, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, yang hidupnya memang di masjid sekarang Nabawi. La yaksilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslim. Layak tasilu, janganlah kalian mandi, ahadukum, satu di antara kalian, fil ma'i, dalam air, ad-daim, yang mandek, yang berhenti, yang tergena, yang menggena. Wa huwa junubun, dan adapun kalian dalam untuk kepentingan junub. Akhrajahu, meriwayatkan, mengeluarkan hadis ini Muslim, siapa Imam Muslim. Jadi ini hadis yang ke-6 ini, kita tidak boleh mandi di air kubangan. Kalau gelombang terus kita mandi nyemplung niat junub, nggak boleh. Nggak diperkenankan. Yang ke-7, walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum, jangan kalian pipis, kencing, ahadukum, satu antara kalian, fil ma'id daim, di air yang tergenang tadi, yang alladzi la yajri, yang tidak milih, yang tidak ngalir. Summa yaghtasilu fihi, terus kamu mandi. Jadi misalnya ada kubangan terus yang kita kencingi, lalu kita nyemplung untuk mandi, tidak boleh. Hadis ke-8, wali muslimin. Nah, kalau menurut redaksi Imam Muslim, summa yaksilu fihi lil Bukhari wali muslimin, ini adalah minhu. Jadi summa yaksilu minhu, jangan ada air genangan, kubangan, kita kencing lalu kita mandi nyelup dalam itu. Kalau menurut Imam Bukhari kita nyemplung, kalau menurut Muslim minhu, ya kita kencing. Kalau kita dari air kubangan kita pakai mandi, nggak boleh. Ini hanya redaksi. Memang kalau hadis redaksi sangat diperhatikan, meskipun substansinya bisa sama ya. Wali Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wala yaktasilu fihi minal janabat, janganlah kalian mandi di dalam kubangan itu untuk kepentingan junub. Jadi memang kalau air genangan ini nggak boleh. Yang paling aman tuh kalau mau pakai untuk bersuci itu air yang ngalir. Ini aman, meskipun kecil. Kalau air itu ngalir, misalnya di sungai, di jalan air bergerak mengalir, itu aman untuk. Tapi kalau air bergerak gelombang, tak boleh. Hadis nomor 9, wa an rajuli sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini tidak jelas namanya, karena disebut ini redaksinya adalah rajuli. Dan dari seorang lelaki yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah, qala, laki-laki berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antat tasila, untuk kalian mandi, al-mar'atu, siapa wanita mandi, bifadlir rajuli, dari sisa air mandi perempuan, air sisa laki-laki, awil rajuli bifadlil mar'ati, atau
laki-laki yang mandi dari sisa air perempuan. Ini dilarang, ini menurut sahabat ini. Soal laki-laki tadi menyampaikan Allah melarang tidak boleh orang mandi perempuan itu bekas air dari suaminya atau laki-laki dari bekas perempuannya. Ini suami istri ya. Nah, bahaya gue waliyal tarifa jami'ah, dan kalau begitu sebaiknya mengambil sama barengan. Akhrajahu mengeluarkan ini hadis siapa Abu Dawud wa Nasai dan Imam Nasai wa isnaduhu sahih dan sanadnya sahih. Hadis 10. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai atas keduanya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu, itu mandi siapa Rasul, bifat di Maimunata, dari bekas sisanya istrinya Nabi yang bernama Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu, keluarkan hadis ini. Jadi kalau ini Nabi mandi dari sisanya Maimunah. 11. Wali ashabis sunan, menurut Imam Sunan hadis, irtasala ba'du azwajin Nabi, mandi sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, di dalam jafnah ya, sejenis ember, sejenis tempat air, jafnah, kubang, tempat menampung air. Faja'a, maka datang yang tasilu, faja'a maka datang Rasulullah SAW yang tasilu dengan mandi minha, dari air ya, mandi kita salah batu azwajin Nabi, mandi sebagian istri-istri Nabi di dalam satu tempat ember tadi. Faja'a maka datang Rasulullah SAW yang kita silumin dan mandi dari tempat ember yang tadi para istri Nabi mandi. Fakolat, maka istri Nabi tadi berkata, ini kuntu junuban, tadi saya junub. Fakola, maka berkata Rasulullah SAW, innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu enggak junub. Nah, masohahu ini Ibnu Huzaimah, dan dengan soheh waktu ini dari Ibnu Huzaimah. Jadi dari hadis ini sesungguhnya air mandi yang dijunub oleh istri Nabi yang dipakai Nabi itu bisa dipakai untuk air junub. Dari hadis yang kita baca pada redaksi ini. Ini mandi-mandi sudah, kita akan masuk topik yang lain di 12. Jadi dari keterangan ini tadi untuk bab mandi, saya kira kita jelas bahwa mandi itu bisa dilakukan dari air yang dipakai untuk suami dan istri. Ini bukan laki dan perempuan yang tidak ada hubungan, itu sendiri ada bahaya. Kita masuk ke 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin. Ya, sucinya tempat yang dipakai dari kalian itu ketika dikenai oleh anjing, liur anjing, didilati anjing, ayyaghsilahu, hendaklah kalian membersihkan sab'a marratin, 7 kali. Aulahunna biturab,
Salah satunya dibersihkan dengan debu. Jadi kalau ada tempat inang yang dipakai yang telah kena anjing harus dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 itu harus menggunakan debu. Akhrajahu merawakan hadis siapa Imam Muslim. Wa fil lafdhin fal yurikhu, maka hendaknya dibuang. Oleh Tirmidzi rohunna au aulahunna biturab, buang di awalnya atau di akhirnya untuk debunya. Hadis nomor 13 ya, artinya kalau ada tempat kena anjing itu harus dicuci 7 kali. Wa an Abi Qatadah dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah siang ya, kita lanjutkan besok. Jadi kita sampai hadis ke 13. Kita nyampe ke hadis 13 untuk lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Setelah itu kita sambung dengan babul hadiyah, bab tentang kira gitu untuk kajian kita pada siang hari ini sampai pada hadis ke 13. Silakan. Ya. Ini itu kan informasi mengenai tadi bahwa kita boleh bersuci dengan air ngalir. Tapi kalau saya perhatiin dari sekarang kita di daerah itu kadang banyak orang buang kotoran itu kali gitu. Ya. Walaupun kalinya besar seperti kali di Bulan kan orang bawa dari rumah dari mana itu berarti kan kali berarti itu kan najisnya takutnya masih juga di dalam kali tersebut. Apakah sah atau gimana? Sah. Jadi kali meskipun kita tahu itu ada tempat banyak macam air yang mengalir banyak luas, itu sah dipakai untuk bersuci. Kalau tapi ada kekhawatiran kita masih ada kotorannya, orang kan buang air besar di situ dialirkan juga. Iya. Ini antara jijik dan suci ini nggak beda ininya. Kan begitu jijik ya, kalau soal jijik. Kok ini kayaknya airnya kok butek gitu kan? Butek ini apa suci apa enggak? Ya ini bukan masalah jijiknya. Kalau soal intinya ya kalau ada pilihan yang lebih baik, pilihan. Nah, misalnya ini jelas-jelas ini kita juga kayaknya nggak merasa nggak nyaman ya cari yang suci yang nyaman. Tapi kalau itu memang adanya di situ dan enak untuk dia suci ya dipakai. Terutama kalau kita kerja di lapangan, di sawah, di kebun, ya apa yang memang kita nggak bisa mengandalkan tempat sumber air yang seperti keran di masjid atau di bangunan-bangunan, ya kita pakai air yang mengalir itu. Tidak bisa kita pakai meskipun untuk kubangan kita pakai bersuci, nggak boleh. Meskipun bening nggak boleh. Wah ini air kaleng ini ngalir tapi kok budak ya lebih ya itu memang begitu ya. Siap ya kayak kadang khawatir aja tapi masih mengandung kotoran aja dibersihkan airnya seperti itu kan. Nah, kalau nggak dibersihkan berarti kotorannya mesti ngalir ya. Itu begitu aja khawatir aja. Makanya karena waktu itu saya nyari yang dari mata air aja langsung dari tanah. Ya kalau ada pilihan yang lebih mata air bagus juga. Ini kan tadi secara substansi tidak menghalangi untuk bersuci, tidak menghalangi. Kepepet boleh ya? Tidak boleh bersuci. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.